الأحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وبعد. Para alim ulama, para kiai yang kita muliakan, Bapak Dr. Yan Wisnu Prajoko MKes SP dan seterusnya, hingga Tisnamo, selaku tuan rumah yang kami muliakan, para dosen, para dokter yang kami hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita untuk bisa bersama-sama dalam sholat Isya secara berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tarawih dan sholat witir. Semuanya ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak pernah membayangkan, juga tidak pernah berpikir sebelumnya bisa bertemu dengan panjenengan. Tetapi apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah itu pasti terjadi. Maka alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan yang sangat mulia dalam mengisi bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Saya mengingatkan kepada kita semuanya agar mengikhlaskan niatnya masing-masing. Kita hadir di sini semata-mata untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita semuanya mengetahui bahwa bulan Ramadan di dalamnya penuh rahmah, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramal soleh di dalam bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan puasa yang merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita di bulan Ramadan, ini pahalanya dilipat gandakan yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Rasulullah bersabda, kullu hasanatin bi asyrati amsalihah. Setiap amal kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Illa siyam ila sab'ini atidhifin, sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu dilakukan karena aku dan aku membalasnya sendiri. Artinya para ulama mengatakan bahwa pahala puasa itu, puasa Ramadan itu dilipat gandakan lebih dari 700 kali lipat, yang hanya Allah yang mengetahui lipatan banyaknya. Saking banyaknya pahala dari puasa Ramadan. Para bapak ibu hadirin rahimakumullah, dan juga amalan-amalan yang lainnya itu pahalanya itu sangat besar dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi meskipun demikian, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Betapa banyaknya, ini di zaman Nabi, betapa banyaknya orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Dia nggak mendapatkan pahala dari puasanya, kecuali yang dia dapat itu hanya lapar dan dahaga. Dan betapa banyak orang yang melakukan sholat malam, sholat tarawih, sholat witir, sholat malam, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholat malam yang dilakukannya. Dia tidak mendapatkan pahala dari sholat malam yang dilakukannya. Yang dia dapatkan hanya begadang tidak tidur malam.
Jadi meskipun tawaran pahala itu begitu besar bagi orang yang berpuasa, tapi ternyata Nabi mengatakan banyak orang yang dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Banyak orang yang sholat malam tetapi dia nggak mendapatkan pahala dari sholat yang malam yang dilakukannya. Nah, ini yang penting untuk kita bahas. Kenapa? Kenapa banyak orang sholat tapi nggak dapat pahala? Kenapa banyak orang puasa tetapi dia nggak mendapatkan pahala? Penyebabnya apa? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, setidaknya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang ini merupakan syarat diterimanya amal soleh yang mesti kita perhatikan. Ada kemungkinan seseorang itu gak mendapatkan apa-apa dari ibadah yang dilakukannya, puasa, sholat, dan lainnya, itu karena ibadahnya tidak didasari dengan keimanan yang benar. Karena ibadah itu baru sah dan baru diterima oleh Allah apabila didasari dengan keimanan yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, "Wa man ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira." Barang siapa yang beramal soleh, baik dia itu laki-laki maupun perempuan, syaratnya dia adalah mukmin, maka mereka akan masuk surga dan sedikit pun mereka tidak akan dizolimi. Artinya jika seorang mukmin itu beramal, sesedikit apapun amal yang dilakukannya, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala nanti di akhirat. Tapi kalau yang melakukan amal kebaikan itu bukan seorang mukmin, maka akan sia-sia saja, tidak akan mendapatkan pahalanya sama sekali. Karena itu penting bagi kita untuk memastikan bahwa kita ini seorang mukmin dengan iman yang benar. Karena ada orang yang mengaku mukmin tetapi imannya nggak benar. Kenapa? Karena tidak didasari atas ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah dan Rasulnya yang benar. Kita beriman itu bagaimana? Kita meyakini Allah, beriman kepada Allah itu bagaimana? Dikatakan kita telah beriman kepada Allah. Ini penting. Hal yang paling mendasar. Tentu kita bicara hal yang mendasar, bukan secara rinci. Karena kalau secara rinci butuh waktu yang panjang. Secara mendasar, seseorang itu dikatakan telah beriman kepada Allah apabila dia telah meyakini dengan keyakinan yang mantap tanpa ragu sedikit pun bahwa Allah itu ada. Itu yang pertama. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Jadi tidak ragu sama sekali tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang masih ragu, dalam hatinya masih mengatakan Allah itu ada apa enggak ya, ada apa enggak ya, ada apa enggak ya, maka dia belum disebut mukmin. Berdasarkan ayat innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Maka penting dipastikan bahwa kita ini meyakini tanpa ragu bahwa Allah itu ada. Meskipun kita nggak pernah melihat Allah, zat Allah, tetapi kita meyakini tanpa ragu Allah itu ada. Apa buktinya? Buktinya adalah adanya alam semesta ini. Adanya alam semesta ini, adanya bumi dengan segala isinya, adanya langit dengan segala isinya. Ini membuktikan akan adanya Allah. Sebab akal kita ini mengatakan ada tulisan pasti ada yang menulis, ada bangunan pasti ada yang membangun, ada
pukulan pasti ada yang memukul. Maka ada bumi, ada langit, ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan, pasti ada yang mengadakannya. Dari tidak ada menjadi ada. Berarti pencipta itu pasti ada, dan sang pencipta itu namanya adalah Allah. Jadi akal kita dengan sekadar akal tanpa Al-Quran, tanpa hadis, itu sudah memastikan bahwa Allah itu pasti ada. Ketika panjenengan misalnya saya mengatakan kue ini nggak ada yang buat, percaya apa enggak? Pasti nggak percaya, akal kita nggak percaya. Kalau saya mengatakan ini tulisan ini nggak ada yang nulis, akal kita pasti tidak percaya. Maka demikian juga kita nggak percaya kalau ada bumi, ada manusia tanpa ada yang menciptakannya. Akal kita nggak bisa menerima. Pasti ada yang menciptakannya, dan yang menciptakan itu adalah Allah. Dari mana kok kita tahu bahwa nama sang pencipta itu adalah Allah? Dari kabar para nabi. Para nabi mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya mengkhabarkan kepada kita bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada pencipta selain hanya Allah. Nama pencipta alam semesta ini adalah Allah. Maka di sini nggak ada peluang di hati kita untuk meragukan adanya Allah. Kalau dalam Al-Quran sudah jelas, Abdillahi syak, artinya nggak ada keraguan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting, yang pertama. Ini namanya beriman. Kalau masih ragu ada enggak ya, maka itu belum mukmin. Kalau dia beribadah ya nggak diterima ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita wajib untuk meyakini bahwa Allah yang menciptakan makhluk itu nggak serupa dengan makhluknya. Berdasarkan ayat laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Allah yang menciptakan manusia nggak serupa dengan manusia. Allah yang telah menciptakan malaikat nggak serupa dengan malaikat. Allah yang telah menciptakan cahaya nggak serupa dengan cahaya. Allah bukan cahaya dan tidak serupa dengan cahaya karena Allah penciptanya. Karena akal kita, akal manusia mengatakan anna yushbihul khaliq makhluqahu. Gak mungkin pencipta itu serupa dengan ciptaannya. Akal kita mengatakan yang membuat meja itu gak serupa dengan meja. Yang membuat kopiah gak serupa dengan kopiah. Yang membuat kue ini gak serupa dengan kue. Yang membuat pasti beda dengan yang dibuatnya. Maka Allah yang menciptakan alam semesta ini, dia gak serupa dengan alam semesta ini. Itu hukum akal, dan itu juga penegasan Al-Quran laisa kamitslihi syai'. Maka ini wajib kita yakini Allah itu ada tanpa ada keraguan, dan adanya Allah gak serupa dengan adanya makhluk. Jika makhluk itu berupa fisik seperti ini, berupa benda, berupa jisim, Allah bukan benda, Allah bukan jisim. Jika makhluk itu memiliki bentuk, punya ukuran, berarti Allah tidak memiliki bentuk dan ukuran. Jika makhluk itu beranggotakan badan, maka Allah tidak boleh dikatakan beranggotakan badan. Jika makhluk itu berada pada tempat tertentu, maka Allah itu tidak berada pada tempat tertentu. Tidak di bumi, tidak di langit, tidak di arus, tidak di tempat manapun. Sebab tempat itu makhluk, Allah ada sebelum adanya tempat tanpa tempat. Allah itu ada sebelum adanya langit tanpa langit. Allah itu ada sebelum adanya arus tanpa arus. Allah itu ada sebelum adanya tempat tanpa tempat. Setelah ada tempat, Allah nggak berubah, karena yang berubah itu makhluk. Setiap berubah ada yang merubah. Itu namanya makhluk. Nggak bisa difikirkan, nggak bisa dikhayalkan, nggak bisa dibayangkan, nggak bisa digambarkan. Karena itu nggak boleh memikirkan zat Allah. La fikrata fir Rabbi. Tidak boleh berpikir tentang Tuhan.
Ibnu Abbas mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kamu tentang makhluk Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Kenapa? Karena akal kita nggak menjangkau. Apa yang kita pikirkan itu berupa benda, sedangkan Allah bukan benda. Apa yang kita gambarkan itu berupa gambar, berupa bentuk. Padahal Allah itu bukan gambar, bukan bentuk. Maka Allah sama sekali tidak bisa dipikirkan, dibayangkan, dikhayalkan. Cukup kita yakini Allah ada tanpa ada keraguan sama sekali, dan dia tidak serupa dengan makhluknya. Titik. Nah, bisa difahami ya. Ini keimanan kepada Allah yang sangat penting, masalah dasar akidah sebagai syarat diterimanya amal ibadah kita. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ibadah itu tidak sah kecuali setelah mengenal Allah yang disembah. Nah, setelah seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama kemungkinannya. Maka yang harus dipastikan agar sholat kita diterima oleh Allah, puasa kita diterima oleh Allah, kemudian sedekah kita, infak kita, bacaan Quran kita, zikir kita, sholawat kita agar diterima oleh Allah, dipastikan iman kita benar. Ini seperti yang tadi, yang paling dasar seperti yang tadi telah kita jelaskan. Kemudian yang kedua itu bahwa amal ibadah itu harus didasari dengan ilmu. Kalau amal ibadah itu tidak didasari dengan ilmu, maka ditolak oleh Allah. Kalau ada orang sholat ngawur tanpa ilmu, maka ditolak. Kalau ada orang puasa tanpa ilmu, maka mardud, tertolak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan ajaran kita, maka dia ditolak. Suatu ketika ada salah satu sahabat, yang ini sahabat yang awam, belum bisa sholat, masuk ke dalam masjid, kemudian langsung sholat. Dia melakukan bentuk sholat, centak-centuk sholat. Zahirnya kayak sudah sholat. Nah, setelah salam kemudian datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, sholaitu, wahai Rasulullah, aku sudah sholat. Nabi tahu berdasarkan wahyu sholatnya nggak sah. Kemudian Nabi mengatakan, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu baliklah lagi, kamu sholat lagi, kamu itu belum sholat. Nah, perhatikan, dia sudah melakukan bentuk sholat, tapi kata Nabi dia belum sholat. Maksudnya apa? Sholatnya nggak sah, harus diulang lagi. Dia sholat lagi, kemudian balik lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, sholaitu. Jawaban Nabi tetap, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu baliklah lagi, sholatlah lagi, kamu itu belum sholat. Sampai 3 kali, akhirnya sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, alimni sholat. Ya Rasulullah, ajarilah aku tata cara sholat. Kemudian Nabi mengajari tata cara sholat. Berarti sholat harus berdasarkan ilmu. Nabi mengatakan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti halnya aku sholat. Berarti sholat kita harus seperti sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar sholat kita sesuai dengan sholatnya Nabi, kita harus belajar ilmunya. Apa rukunnya sholat, apa syarat sah sholat, apa yang membatalkan sholat, harus dipelajari agar sholat kita itu bisa benar. Agar puasa kita benar, harus kita pelajari apa rukun sholat, apa yang membatalkan sholat, harus dipelajari. Agar bacaan Quran kita itu berpahala, maka harus dipelajari bagaimana tata cara membaca Al-Quran yang benar. Begitu seterusnya. Jadi harus seseorang berdasarkan ilmu. Sehingga ada Umar bin Abdul Aziz itu mengatakan, man kana amaluhu bila ilmin ma yufsiduhu akthar mimma yuslihuhu.
Barang siapa yang amalnya itu tanpa ilmu, maka yang dia rusak lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Perbandingannya, misalnya jenengan nggak bisa memperbaiki TV, jenengan nggak punya keahlian untuk memperbaiki TV, tapi jenengan memberanikan diri memperbaiki TV. TV ini tambah rusak, nopo tambah saya? Tambah rusak. Misalnya jenengan nggak ahli bedah, dokter nggak ahli bedah, terus jenengan bedah mati, mungkin tambah mati pasiennya, karena panjenengan nggak punya keahlian. Yang ahli itu yang nanti yang bisa memperbaiki. Maka beliau mengatakan, kalau ada orang beramal, sholat, puasa, baca Quran tanpa ilmu, maka yang dia rusak lebih banyak dari apa yang dia perbaiki. Dia justru merusak, bukan memperbaiki. Karena itu harus berdasarkan ilmu. Ini yang kedua. Nanti bisa kita perdalam dengan tanya jawab panjenengan. Yang nomor 3, ya mereka masalah niat. Harus dipastikan kita kalau beramal soleh itu harus niat lillahi ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Dalam hadis lain beliau bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu. Sesungguhnya Allah itu tidak menerima suatu amal kecuali yang dilakukan ikhlas karena Allah. Ikhlas itu murni karena Allah, bukan untuk mencari pujian manusia. Saya sholat bukan biar dianggap ahli ibadah, bukan seperti itu. Kalau itu namanya riya. Tetapi murni saya sholat untuk menjalankan perintah Allah, murni untuk mencari ridha Allah. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Harus murni seperti itu. Kalau enggak, maka sholatnya hanya bisa sah tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Nabi mengatakan betapa banyak orang sholat tapi nggak dapat pahala dari sholatnya, betapa banyak orang puasa tapi nggak dapat pahala dari puasanya, kemungkinannya karena yang melakukannya imannya nggak benar. Yang kedua, kemungkinan karena dia melakukannya tanpa ilmu. Yang ketiga, kemungkinannya dia niatnya nggak ikhlas. Kalau sholat nggak ikhlas, bukan karena Allah tetapi karena manusia. Ada kemungkinan seperti itu. Paling tidak 3 hal ini. Nah, ketiga-tiganya ini Bapak Ibu sekalian, ini kuncinya adalah ilmu. Nah, kuncinya adalah ilmu. Dalam hal ini tentu yang dimaksud ilmu agama. Kunci dari kebaikan untuk akhirat kita adalah ilmu agama. Kita bisa beriman dengan iman yang benar itu dengan ilmu. Kita harus belajar. Karena tadi yang saya terangkan tadi kan cuma sedikit dari sekian banyak. Untuk kita bisa mengenal Allah dengan benar, kita kan harus belajar tentang sifat-sifat Allah. Itu ada ilmunya, namanya ilmu akidah, ilmu tauhid. Juga untuk mengenal Rasul, kita harus belajar ilmu akidah. Kemudian yang kedua, agar kita ibadahnya itu, sholatnya itu sah, wudunya sah, mandi wajibnya sah, puasanya sah, maka kita harus belajar ilmu namanya ilmu fikih, ilmu tentang ahkam. Harus pelajari yang dasar-dasar. Kemudian agar kita bisa ikhlas lillahi ta'ala, itu juga harus belajar. Namanya ilmunya, namanya ilmu akhlak tasawuf. Jadi semuanya ada ilmunya. Ada ilmunya yang harus kita pelajari. Dan itu nggak banyak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Islam itu agama yang mudah. Islam itu agama yang mudah. Nggak ada ajaran Islam yang sulit. Termasuk ajaran Islam berupa belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama itu bagi orang yang cerdas. Kados panjenengan ini kan orang kesehatan ini, kedokteran itu rata-rata orang cerdas semua. Kalau belajar ilmu agama panjenengan paling sebulan selesai, atau mungkin nggak sampai sebulan. Kenapa? Karena ilmu agama itu memang sangat luas. Kalau dipelajari sejak lahir sampai mati,
umur 100 tahun nggak habis ilmu agama itu. Ada namanya ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu akhlak, kemudian ada ilmu usul fikih, ada ilmu hadis, ilmu Al-Quran, ilmu tajwid, mustalahul hadis. Banyak sekali jenis-jenis ilmu agama. Nahwu, sorof, kalau dipelajari balaghah, mantik itu banyak sekali, nggak ada habisnya. Makanya nggak akan pernah selesai belajar ilmu agama. Tapi itu nggak wajib bagi setiap muslim mempelajarinya. Yang wajib itu hanya sedikit sekali. Panjenengan pelajari 1 bulan selesai. Habis niku jenengan mau apa? Monggo, mau jadi melakukan aktivitas pekerjaan mawon nggak masalah. Tetapi siapapun orangnya, muslim, apapun profesinya, itu harus belajar kadar yang sedikit dari ilmu agama yang disebut dengan ilmu fardhu ain. Ini yang dimaksud Nabi, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang apa? Ilmu sedikit yang tadi sudah kita jelaskan, yaitu pokok-pokok ilmu akidah, itu tentang mengenal Allah dan mengenal Rasul. Udah itu aja. Bagaimana kita kenal Allah, kenal Rasul. Ini yang fardhu ain dalam ilmu akidah. Yang fardhu ain dalam ilmu fikih, yang pokok-pokok, tata cara bersuci, wudu, mandi wajib, istinja, ini yang wajib. Kemudian sholat, kemudian puasa Ramadan, itu yang wajib. Sedikit. Kemudian yang kalau haji itu bagi yang mau haji, kalau nggak mau haji nggak belajar nggak apa-apa. Kalau zakat itu bagi orang yang kaya, yang punya harta, yang wajib zakat. Kalau dia miskin, nggak punya harta untuk dizakati, nggak belajar, nggak apa-apa. Jadi apa? Jumlahnya sedikit. Yang ketiga, pokok-pokok ilmu akhlak. Pokok-pokok ilmu akhlak itu cuman apa? Cuman apa kewajiban hati, apa maksiat hati, maksiat anggota badan. Itu tok. Jadi intinya apa? Sedikit saja, nggak banyak. Ilmu agama yang fardhu ain cuma sedikit. Maka nggak ada alasan bagi kita itu untuk alasan sibuk nggak belajar ilmu agama. Dan itu bisa dilakukan kapanpun. Kita sampai mati kita bisa mempelajarinya. Maka kami menyarankan forum ini luar biasa. Saya baru melihat ada forum seperti ini, keakraban antar para dosen dan seterusnya yang kemudian mengkaji ilmu-ilmu agama. Yang seperti ini perlu untuk diteruskan, bukan hanya Ramadan, tetapi di hari-hari biasa dengan kajian yang ilmu fardhu ain. Nggak perlu kita belajar ilmu kesana kemari, tetapi fokus saja bagaimana mengenal Allah, mengenal Rasul, bagaimana wudu, bagaimana kita mandi wajib. Khawatirnya ada yang belum bisa mandi wajib, anaknya sudah 10 mandi wajib belum bisa misalnya. Khawatirnya begitu. Kalau mandi wajibnya itu nggak sah, sholatnya juga nggak sah, kan seperti itu. Nah, bagaimana cara sholat, bagaimana cara baca Fatihah yang benar, itu mesti ada sebuah majelis. Niki sampun terbentuk forumnya, niki tinggal diisi secara rutin kajian ilmu-ilmu agama yang fardhu ain. Mboten usah belajar bahasa Arab, napa meneh ngapalne Quran, mungkin jenengan mboten nyandak ngapalne Quran atau bahasa Arab atau nahwu sorof, mboten. Kalau mau ya nggak apa-apa, tapi kan para dokter nggak memungkinkan. Tapi sing fardhu ain itu kan wajib, sehingga diluangkan waktu dan itu mudah. Apalagi bagi orang cerdas itu sangat mudah dan sangat cepat untuk mempelajari ilmu-ilmu agama yang fardhu ain ini. Nah, ini yang bisa kami sampaikan. Jadi untuk meraih pahala yang sempurna di bulan Ramadan ini, yang paling penting adalah iman, ilmu, keikhlasan kita di dalam beramal.
insya Allah kita akan mendapatkan pahala amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan, dan ujungnya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dipersilahkan, mungkin ada yang bertanya. Silahkan. Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaiannya. Mungkin dari para dokter sekalian ada yang ingin bertanya atau sharing. Untuk ibu-ibu di belakang juga bila ada pertanyaan atau mau sharing kepada Ustadz, dipersilakan. Monggo. Yeah. Izin Ustaz, mungkin saya buka dulu aja Ustaz ya. Ustaz, tadi kan Ustaz mengatakan ada sedikit dari banyak ilmu agama yang harus wajib kita pelajari. Namun memang pada penjalanannya pun sebenarnya mungkin banyak perbedaan begitu Ustaz. Nah, bagaimana caranya kita bisa mencari ilmu-ilmu tersebut yang sesuai mungkin dengan Al-Quran ataupun contoh Nabi? Itu bagaimana cara kita memilahnya? Ya, begitu mungkin Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Jadi pertanyaan yang bagus sekali. Jadi tadi kita ingin tegaskan bahwa ilmu agama yang wajib dipelajari oleh setiap muslim itu memang sangat sedikit sekali ya. Tetapi kita harus, ini pertanyaan sangat bagus ya, saya ingin menyampaikannya juga. Dalam, apalagi pada masa sekarang ini ya, sering muncul simpang siur tentang masalah agama. Pada masa sekarang ini luar biasa, luar biasa. Karena itu penting bagi kita untuk memperhatikan metode belajar ilmu agama. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain itu ada metode belajarnya, ilmu agama itu juga ada metode belajar yang dituntunkan oleh Rasulullah dan para ulama, para guru-guru kita, agar ilmu itu bersih, murni. Karena agama itu kan dikutip dari Nabi, diajarkan sahabat kepada tabi'in, begitu sampai dengan kita. Karena itu yang pertama harus diperhatikan bahwa ilmu itu harus dipelajari dengan talaqi. Talaqi itu apa? Ngaji langsung kepada guru. Meskipun jenengan sudah bisa membaca, ilmu agama nggak cukup dipelajari dengan membaca. Ini penting ini. Rasulullah bersabda, ayyuhan nas ta'allamu fa innamal ilmu bitta'allum. Wahai manusia, belajarlah, karena ilmu itu dengan belajar. Nabi sendiri itu belajarnya kepada malaikat Jibril. Di Al-Quran disebutkan wa'allamahu syadidul quwa. Dan Nabi telah, dan malaikat Jibril syadidul quwa yang sangat kuat itu telah mengajari Nabi. Para sahabat ngaji kepada Nabi, para tabi'in ngaji kepada para sahabat, begitu seterusnya. Kalau lihat para ulama kita semuanya pasti ngaji, belajar kepada guru. Gak cukup dengan membaca. Sekali lagi, gak cukup dengan membaca. Panjenengan kalau belajar kedokteran cukup membaca atau membaca? Mboten, jenengan mboten kuliah mau cocok misalnya buku-buku kedokteran saged dados dokter napa mboten? Mboten saged. Saya cuma maca-maca tok. Otodidak. Kedokteran mau nggak ada otodidak, apalagi agama. Agama nggak boleh dipelajari secara otodidak. Ini penting. Orang-orang yang membuat kekacauan dalam agama rata-rata itu awalnya belajar otodidak. Kenapa? Pertama, apalagi yang di otodidak itu Quran hadis, itu lebih berbahaya. Cuman beli Quran terjemah terus dipelajari, dibaca, dipahami sendiri. Beli hadis terjemah kemudian dibaca, dipahami sendiri, sangat berbahaya.
sangat berbahaya. Nggak cukup kita harus ngaji. Kalau Quran yang ngaji tafsir kepada guru-guru, ngaji hadis kepada para guru. Nah, seperti itu. Ini yang pertama, harus ngaji, nggak boleh sekedar membaca buku. Buku penting, tetapi harus dipelajari kepada guru. Karena kemungkinan itu macam-macam. Buku itu ada kalanya, ada kalanya buku itu dikarang oleh orang yang menyimpang, sehingga otomatis bukunya menyimpang. Ada kalanya buku itu dikarang oleh orang yang nggak menyimpang, tetapi ada salah cetak. Mungkin apa betul salah cetak? Sangat mungkin. Hampir semua buku itu ada kesalahan. Nggak ada buku yang bersih dari kesalahan. Nggak tahu kalau dalam buku kedokteran. Kalau kitab itu mesti kalau kita baca, saya alhamdulillah banyak menulis buku tentang agama, ada sekitar 15 buku. Itu setiap saya koreksi mesti ada yang salah. Besok dikoreksi lagi ada yang salah lagi. Karena apa? Kita manusia nggak luput dari kesalahan. Nah, kalau buku yang seperti itu kemungkinan ada salah cetak, kemungkinan ada memang sengaja disisipkan orang yang tidak bertanggung jawab, atau yang nulis itu memang nggak benar kemungkinannya. Kalau orang kemudian sekedar baca, nah itu sangat bahaya. Jangan-jangan yang dibaca salah buku, jangan-jangan yang dibaca ada salah cetak. Kalau ngaji salah cetak pasti ketahuan. Kenapa? Karena guru kita sudah belajar kepada gurunya, sehingga kalau ada kesalahan cetak bisa diperbaiki. Itu pentingnya ngaji. Itu nanti namanya ada sanad. Nah, yang kedua, kita harus melihat guru kita, siapa yang kita ambil ilmunya. Ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari agama, maka kalian harus pandang dari siapa kalian ngambil ilmu. Kriterianya paling enggak dua. Sebenarnya banyak kriterianya, tetapi yang pokok itu dua. Guru kita itu kriterianya dua. Kalau ngaji ta'limul muta'alim banyak, lebih dari 10, tapi yang pokok itu dua. Apa? Yang pertama, guru kita itu harus punya guru. Nah, guru kita harus punya guru. Gurunya guru kita harus punya guru. Gurunya guru kita harus punya guru. Ini yang disebut sanad, bersambung sampai kepada Nabi. Kalau ketahuan misalnya ngaji kita sama guru, ditanya jenengan dulu belajarnya sama siapa? Saya cuma baca-baca tok. Udah nggak usah, tinggalkan. Guru itu pergi ke tempat yang lain. Dia ternyata nggak punya guru. Kalau guru kita nggak punya guru, nggak pernah mondok, nggak pernah ngaji, cuman belajarnya otodidak, tinggalkan. Nggak usah belajar sama dia, karena mengkhawatirkan ilmunya tidak bersanad, tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditelusuri dulu, ini bagaimana dulu belajarnya di mana. Nah, penting untuk seperti itu. Yang kedua, guru kita itu harus thiqah. Thiqah itu artinya terpercaya. Terpercaya. Bagaimana menilai guru itu terpercaya apa enggak? Mudah. Guru itu terpercaya apa enggak? Cara menandainya, apabila ditanya tentang sesuatu hal yang dia tidak tahu, kok dia bilang mengatakan saya tidak tahu, maka dia terpercaya. Cara mudahnya. Jadi kalau guru kita misalnya kita tanya, misalnya Ustadz, ini hukumnya apa? Kemudian dia mengatakan, wah, saya belum tahu ya. Saya belum mendengar masalah ini. Coba saya tanyakan ke guru saya. Maka ini luar biasa.
Ini berarti orang yang terpercaya. Berarti setiap yang dia ajarkan kepada kita adalah yang sudah dia dengar dari gurunya. Tapi kalau ada guru misalnya dia mengatakan, Ustaz, ini apa hukumnya? Kemudian dia mengatakan, menurut pendapat saya, dia mengatakan menurut pendapat saya ini haram, menurut pendapat saya ini halal, menurut hemat saya ini boleh-boleh saja. Kalau dia mengatakan tentang agama menurut pendapat saya, nggak bisa dipercaya. Karena agama itu bukan menurut pendapat orang. Agama itu dari Nabi, bukan menurut orang perorangan. Kalau ajaran agama menurut perorangan, setiap orang akan ngomong semaunya. Yang itu bilang haram, yang itu bilang halal, yang itu bilang makruh, yang sana bilang boleh, semaunya. Karena itu Sayyidina Ali mengatakan, laukan ad-din bir-ra'yi laqala man sya'a ma sya'a. Kalau agama itu berdasarkan pendapat orang, maka setiap orang akan berkata tentang agama semaunya sendiri. Nah, ini pastikan dua hal ini. Guru kita itu sudah ngaji, punya guru bersanad. Yang kedua, guru kita harus terpercaya. Itu untuk memperoleh ilmu yang betul-betul bersih, ilmu yang betul-betul ajaran agama yang murni, boten atau tidak bercampur dengan kotoran, kotoran yang berupa pendapat seseorang, tetapi yang murni berdasarkan Al-Quran dan hadis sebagaimana penjelasan para ulama secara berurut sampai kepada Rasulullah. Itu. Silakan, mungkin ada yang lain. Ya, terima kasih Ustaz. Mungkin ada dari dokter sekalian pertanyaan lain. Dari ibu-ibu di belakang, kiranya ada yang ingin ditanyakan kepada Ustaz. Monggo, mumpung ketemu ya. Nah, oke, terserah ya, monggo. Menawi tasik wonten monggo. Nggih. Bila mana sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih untuk Ustadz atas ilmunya yang pastinya akan bermanfaat untuk kita semua. Demikian rangkaian acara Tarawih Keliling hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan keberkahan dari kegiatan yang kita laksanakan. Dan sekali lagi kami mengaturkan terima kasih kepada tuan rumah Dr. Yan Wisnu Prajoko MKes, spesialis bedah spesialis onkologi, atas kesediaan tempat dan waktunya. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup ini sebentar ya, mungkin nanti akan bisa memberikan manfaat. Alhamdulillah, tadi kita menyampaikan tentang pentingnya belajar ilmu agama. Mungkin panjenengan sangat sibuk, tetapi saya memiliki cara panjenengan di tengah kesibukan panjenengan. Jadi kebetulan saya menulis beberapa buku yang tadi kita sampaikan, yang itu adalah tentang ilmu-ilmu dasar agama, baik akidah, fikih maupun akhlak. Nah, itu jenengan bisa pelajari melalui YouTube. Jadi ada bukunya ada, bisa dibeli bukunya. Kemudian di YouTube LDNO Kabupaten Kediri, YouTube-nya namanya LDNO Kabupaten Kediri. Jenengan mau ngaji apa? Di situ ada. Misalnya mau ngaji kitab Sulamut Taufik, ada. Mau ngaji kitab Aqidatul Awam, ada.
mau ngaji fikih, misalnya matan Abi Suja, dasar-dasar dari awal sampai akhir ada sekitar 15 kitab itu ada. Kalau mau live maka setiap pagi jam 5 sampai 6 itu di Facebook LDNO Kabupaten Kediri itu ada live pengajian saya, tapi pengajian hadis Bulughul Maram. Nah, panjenengan bisa mengikutinya, atau panjenengan lihat TV-nya namanya Madu TV Tulungagung, Madu TV Nusantara. Itu setiap jam 5 sampai jam 6 panjenengan bisa mengikutinya. Nah, pagi itu kan waktu senggang, mungkin jam 5 sampai jam 6 panjenengan bisa sempatkan untuk mengikuti kajian-kajian itu. Nah, ini promosi kebaikan, panjenengan bisa itu, atau panjenengan juga bisa nanti chat saya, bisa dimasukkan ke grup WA kajian, yang itu hanya saya yang mengisi, nggak ada yang lainnya. Maksudnya nggak kesana kemari simpang siur, tapi satu setiap hari itu ada postingan pelajaran-pelajaran. Kalau selama bulan Ramadan itu 3 kali dalam satu hari. Biasanya kalau hari biasa 2 kali. Itu juga nggak ada orang lain yang semerawut di dalam. Biasanya kan grup WA itu kan berantakan, itu kita enggak. Memang itu punya saya, orang-orang khusus yang memang niat belajar itu bisa masuk pada grup itu. Nah, ini sebagai promosi di akhir, semoga bisa mendapatkan manfaatnya. Tentang nomor saya nanti bisa minta kepada Mas siapa tadi ya, bisa minta, nanti bisa kita bisa lanjutkan kajian kita. Jika ada pertanyaan-pertanyaan juga bisa ditanyakan di grup. Hadirin rahimakumullah, demikian kita tutup dengan doa ya. Mari kita tutup doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal wal Ikram, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa zawjatina wa auladana ومشايخنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ترزقنا رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وزيارة قبر شريف والشفاعة يوم القيامة يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih.